sheesh, yeah, yeah, yeah. Nigga, no, they get the memo. They get the what? Try to ride, they know the memo. This is my kingdom come. Kembali lagi bersama saya Ung Kamedi di channel terkait Vlog Debut Enjoy. Oke, di sini saya bakal bahas sesuatu yang memang harus dibahas di sini. Oke, jadi langsung saja kita bahas. Hayo guys, kan. Oke, siapa yang aku bahas di sini? Aku mau bahas beberapa pembahasan, dan pembahasan ini adalah pembahasan yang kalian minta. Oke, tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, jangan lupa kalian juga nonton video-video aku yang kemarin. Jangan lupa kalian langsung klik aja di sini. Oke, apa yang mau aku bahas? By the way, jangan salpok sama jerawat sama ini ya. Ini Kak, kenapa sih kepalanya botak? Ini kagak botak. Ini kagak, ini emang nggak tumbuh aja, nggak tahu kenapa, aneh ya. Jangan salpok pokoknya. Nah, di sini tuh ada yang bertanya, guys. Kak, kakak tuh kenal nggak sama Siska Cole? Dan Kak, dari mana sih Kak kekayaan yang dia dapatkan gitu? Kok bisa gitu dia bisa dapat duit banyak sebanyak itu, dari mana? Wah, ini sifat iri dengkinya sudah terlihat nih. Enggak, ini bertanya ya karena penasaran, kepo dong, dari mana nih duit dia sebanyak itu gitu loh. Nah, di sini buat yang belum tahu Siska Cole itu adalah seseorang influencer atau TikTokers yang membuat video TikTok, konten TikTok yang dimana kontennya itu mereview dan kayak bikin makanan gitu, tapi harganya itu membludak. Jiwa miskinku menggejolak ketika mendengar dia itu ngomong, "Hei, ini harganya sekian gitu, ini harganya 10 juta. Wah, udahlah ya, aku angkat tangan ya. Ya, jadi dia itu bikin konten yang dimana barang-barang yang dia liatin itu barang-barang wah mahal sekali ya. Oke, nah ini TikToknya ya, nama TikToknya itu Siska Cole ya. Oke, ini tuh followersnya 4,7 M. Wow, banyak sekali ya. Dan yuk kita lihat konten-kontennya tuh seperti apa sih, dan apakah jiwa kemiskinanku akan meronta-ronta. Kita lihat. Oke, ini captionnya ada ya. Aku dan adikku Alia Kohol ketemu celengan lama saat membersihkan lemari sepatu kita. Wow, celengan lama. Kita lihat nih. Hari ini aku dan adikku lagi atur lemari sepatu kita. Oke, itu lemari gede banget. Terus pas kita lagi angkat boneka beruang aku ketemu celengan aku dari aku kecil. Mana? Aku kaget banget karena ini udah lama banget. Celengannya pakai berangkas. Pak, kita pakai celengan apa? Aku coba tekan pinnya, tapi baterainya udah habis. Terus aku coba ingat-ingat aku taruh kuncinya di mana. Apa barusan? Nah, terus aku ingat aku taruh di kamar dan aku sembunyiin di dalam boneka aku. Aku langsung ambil kuncinya dan coba buka. Mari kita coba. Dan setelah putar akhirnya bisa kebuka. Aku seneng banget karena pas dibuka ada HP lama aku, guys. Aku langsung keluarin uang di dalamnya untuk ambil HP lama aku. Ini HP merek. Itu duit, Bos. Celengan lama itu duit. Banyak bet duitnya, sumpah. Vertu buatan Inggris yang papa mamaku beliin untuk aku dan adikku. Itu aku kangen banget. Duitnya bagus banget, sekali kan? ya. Ada merah dan hitam. Ada aku juga HP. ketemu tiket dan gelang dan kertas isi impian aku. Terus aku bawa mesin penghitung uang punya aku untuk menghitung uang. Punya impian apa kamu? Kamu itu sudah kaya. Apapun yang diimpikan pasti tercapai gitu loh. Wah, dia banyak banget duitnya ya guys ya. Asal aku tabung pas aku kecil. Aduh, kecil aja udah nabung segitu banyak. Itu kecil aja dia udah nabung segitu banyak, apalagi gede. Waduh, berapa juta itu? Enggak berapa juta, ratus juta itu ya. Kalau menabung itu penting sekali karena uang hasil tabungan kita akan berguna sekali di masa depan. Papa mamaku selalu ajarin kita untuk rajin menabung. Awalnya sedikit, lama-lama menjadi banyak. Kalian juga harus jadi banyak ya, sekali. Selamat mencoba. Selamat mencoba. Orang mah dia kecil nabung gitu. Kita main gelundung, main layangan ya. Aduh, duit gopean. Dia ratusan ya. Beda kelas, Bos, beda ya. Kita lihat video dia yang lainnya. Ini aduh, ngiler banget lihat duit sebanyak itu gitu. Nasi goreng 400 juta. Aduh. Aku senang sekali karena beli gerobak. Bos, beda. Orang kaya beda. Dia kasih aku 200 juta. Bayar seikhlasnya 200 juta. Itu aku langsung masak nasi gorengnya. Dipajang, Bos. Beda, orang kaya beda. Tuh dipajang duit 200 juta juga ya. Kita mah harus mulung dulu bertahun-tahun ya. Aduh. Mari kita buat nasi gorengnya. Pertama, goreng telur. Telur mahal. Ini semua mahal ya. Sosis mahal. Sehat. Masukin juga bumbu lainnya. Dan bumbu lainnya mahal juga. Nasi goreng jadi. Aku Oke. piring.
dan aku beri kerupuk, bawang goreng, dan acar. Acar mahal, kerupuk mahal. Sorry, ini orang kaya ini. Lagi. Dia kasih aku 2 juta lagi. Nambah lagi, dikasih 200 juta lagi. Tambahin 1 porsi lagi untuk adikku. Nasi goreng ini buatnya gampang sekali, namun rasanya sangat enak. Adikku suka sekali nasi gorengnya. Kalian juga bisa coba bikin di rumah. Selamat mencoba. Nasi goreng 400 juta. Nasi goreng 400 juta. Itu duit dipajang. Tolong. Bagi 1 lembar. Ini baru ngambil duitnya ini kayaknya nih, ada label. Aduh, yang keren ya. Dia niat banget gitu bikin konten masak nasi goreng, tapi beli gerobaknya dulu gitu. Nah, seperti itu ya guys ya videonya. Dan ya jujur, jiwa miskinku bergejolak gitu melihat duit yang dia keluarkan gitu, barang-barang yang dia bilang yang mahal itu gitu loh. Dan gini loh guys, dia pernah gak sih ngerasain gitu ditagih perelek? Ditagih perelek gitu, pernah nggak sih? Kali gitu kalau misalkan kita ditagih perelek sebulan sekali 5.000, lah dia mungkin seikhlasnya 200 juta. Wah, ini udah GG banget nih. Guys, pasti banyak yang bertanya gitu, dia kerja di mana sih kok dia bisa dapat duit sebanyak itu? Bapaknya kerja apa gitu kan? Nah, di sini juga aku bertanya-tanya gitu, dia kerja apa? Dan aku tuh dapat info bahwasanya dia itu adalah keponakan daripada Mahwanteng, guys. Mahwanteng apa gitu namanya kalau nggak salah ya. Nah, siapa sih Mahwanteng ini? Jadi Mahwanteng itu adalah CEO Tencent, orang terkaya di Asia ketiga. GG parah, keren. Nah, terus dia tuh terkaya kedua di Cina dan terkaya ke-14 di dunia. Gak aneh lagi berarti kalau dia bikin konten seperti itu gitu loh. Dan bapaknya itu bekerja di Tencent. Nah, aku cari kan gak ngerti Tencent Holding Tencent itu apa. Nah, jadi itu adalah perusahaan di balik WeChat guys. Mahwanteng itu adalah pendiri perusahaan Tencent Holding pada tahun 1998 guys. Menurut aku pantas aja gitu kalau Siska Cole itu punya banyak duit gitu, karena ya bapaknya aja kerja di Tencent, tapi ini masih info, jadi masih diduga gitu. Dan Siska Cole itu belum mengonfirmasi bahwasannya benar, tapi menurut aku sih mungkin saja. Tapi guys, dengan adanya konten dari Siska Cole ini, banyak yang pro dan kontra, banyak yang suka dan tidak suka. Yang sukanya karena terhibur melihat review daripada Siska Cole gitu, nggak melihat dari duit yang dia liatin berapa ini harganya, nggak, jadi melihatnya dari keberagaman yang dia tampilkan gitu. Nah, tapi yang tidak sukanya itu yang iri dan dengki gitu loh. Jadi yang bilangnya dia itu kayak memperlihatkan kekayaan, tapi kalau kitanya nggak iri dan dengki mah ya udah sih, lagian kan kita terhibur. Nah, di sini pun ada selebgram guys yang bikin story di Instagramnya dan di-upload oleh Lambe Turah. Coba kita lihat ya. Nah, di sini ada screenshotan daripada selebgram ini guys ya. Dan di sini tuh ada sebuah percakapan. Hehehe Iwan Kohol katanya. Si Kohol itu niatnya pamer apa gimana sih? Suka gak paham. Nah, katanya, tahu toh bukan duit kerjaan diri sendiri, duit dari ortu bangga. Gue sih enggak. Kalau gue sih lebih berprinsip kecuan dengan usaha gue dan bisnis gue sendiri. Ngasih duit ke ortu, ajak-ajak jalan-jalan ke Eropa dan lain-lain. Makan es krim emas dan strawberry 10 juta aja bangga. Duh nak 10 juta tuh gak ada apa-apanya dah. Makan tuh strawberry 10M dengan uang hasil lu sendiri, gue baru salut. Bocil mah kalau ngonten kayak gitu penontonnya juga bocil-bocil nggak jelas. Nah, di sini dia tuh nggak suka gitu loh sama konten daripada Siska Cole. Jadi kayak kelihatannya tuh pamer kata dia gitu. Dan terus di sini dia bikin lagi, fuck I hate that bitch. Mau makan emas lah, strawberry 10 juta lah. Kalau udah jadi tai ya tai, wek sinting emang. Orang tajir kalau gabut kadang kayak punya kelainan jiwa katanya. Oke, kita lihat nih ada, ini video dari Siska Cole yang strawberry. Oke, pada intinya videonya itu gitu loh. Nah, jadi di sini tuh selebgram tersebut kurang suka gitu, nggak suka dengan konten yang dibawakan oleh Siska Cole. Dan kalau menurut aku, kenapa harus tidak suka sih gitu? Ini dia punya sifat iri dan dengki. Ini gak boleh kayak gitu. Kalau menurut aku ya udahlah ya, dia juga bikin konten, dia menghibur, tidak menyinggung, tidak merugikan.
hanya orang yang punya iri dengki aja yang sirik gitu kan. Nah guys, selain rame konten Siska Hall di TikTok itu, sekarang itu ada video Siska Hall, video lama yang beredar kembali gitu loh. Video apakah itu? Nah jadi di sini tuh ada video dari mana Siska Hall tuh di prank kalau nggak salah, prank dari Brandon Ken kalau nggak salah ya. Aku pernah lihat soalnya zaman dulu nih konten ini ya. Brandon Ken itu jadi orang polos itu, maksudnya orang culun. Apakah dia bakalan membantu atau tidak? Dan ternyata Siska Hall di situ baik, ngebantu, mau jadi teman daripada Brandon Ken yang menjadi culun-culunan gitu. Ternyata Siska Hall baik juga gitu loh. Nah video itu tuh beredar lagi guys sekarang karena Siska Hall lagi naik, dan video itu ada lagi karena menunjukkan bahwasanya Siska Hall itu baik begitu ya guys ya. Jadi begitu ya guys ya, mungkin bisa aku bahas dari pembahasan kali ini. Jadi seperti itu jawabannya. Oke, kita masuk di pembahasan kedua. Oke, di pembahasan kedua di sini aku mau bahas soal apa yang kalian tanyakan, soal ya pernikahan daripada Atta dan Aurel yang dihadiri oleh Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo. Ini menjadi sorotan, menjadi kontroversi gitu loh. Dan apa sih masalahnya gitu? Kenapa bisa kayak gitu? Bisa jadi apa ya, perbincangan gitu loh. Karena di sini ada beberapa sebab, guys. Tapi sebelum itu kita lihat dulu, benar nggak sih Bapak Jokowi itu menghadiri pernikahan daripada Atta dan Aurel? Coba kita lihat ya. Oke, sini videonya ya guys ya. Nih. Bukan kaleng-kaleng, nikahan rakyat dihadiri presiden. Bukan rakyat biasa, Atta dan Aurel tuh ya. Oke, nah itu berarti benar ya guys ya. Ternyata Bapak Jokowi itu hadir di pernikahan daripada Atta dan Aurel. Dan di sini pun menjadi kontroversi karena beberapa sebab. Dan di sini pun banyak kalangan publik yang menilai bahwasanya kehadiran dari Bapak Jokowi itu kurang tepat katanya gitu. Nah, seperti apa sih? Coba kita lihat ya, cuitan-cuitan atau postingan-postingan dari public figure, oke? Oke, di sini ada postingan yang diupload oleh pengguna TikTok. Ini tuh screenshotan dari Instagram Lambetura. Ini dari Farhat Abbas nih mengenai pernikahan dari Atta dan Aurel. Suasana pernikahan terasa HUT RI. Saran buat Presiden Jokowi, Bamsotpedia Prabowo dalam perayaan acara yang sifatnya berbau bisnis alias berbayar berikan live, sebaiknya pejabat negara tidak hadir sebagai pendukung acara tersebut karena agak mengganggu konstitusional dan kenegarawanan. Lain halnya kalau hanya acara biasa atau rakyat biasa. Maaf, DR Farhat Abbas, Ketum Pandai, Partai Pandai. Nah ini Iri bilang bos lagunya. Iri bilang bos. Hai. Nah ini di sini captionnya itu Iri bilang bos, rakyat biasa ketahuan gak pernah main keluar. Ini dari postingan ya guys ya. Nah seperti itu guys ya, cuitan ini cuma dari satu aja, tapi ada dari beberapa, coba kita lihat lagi ya. Nah terus di sini juga ada dari Ernest Prakasa ya. Atta itu adalah salah satu millennials paling berpengaruh di Indonesia. Para politisi pasti ingin merapat, bisa dipahami. Tapi kalau ikut dipublikasikan pakai akun sekretariat negara, menurut gue sih aneh. Nah jadi ini tuh foto daripada pernikahan Atta itu diupload di Twitternya sekretariat negara. Alah keklik lagi, sekretariat negara guys. Jadi ini yang menjadi pertanyaan, kenapa diupload di sini gitu loh. Dokter Tirta pun ya membahas ini gitu loh. Ini terus kata Ernest, apa urusannya sama negara, woi, katanya gitu. Di sini pun ada lagi guys, tidak hanya ini, ada lagi satu dari, kalau nggak salah itu dari Fiersa Besari. Coba kita lihat. Nih di sini Fiersa Besari membuat postingan di Twitter. Katanya gini, banyak paradoks di negeri ini. Mudik dilarang, tapi destinasi wisata buka serempak. Penutupan jalan raya tapi malah macet di sana sini. Izin resepsi masyarakat dipersulit, tapi pernikahan seleb dihadiri langsung oleh pemimpin negara. Ah, tapi saya tahu apa, cuma rakyat jelata. Nah, itu kata Fiersa Besari. Nah, itu ya guys ya, postingan dari Fiersa Besari yang netizen duga ini untuk
ya masalah ini gitu loh. Nah pasti kan kita masih bingung gitu, ini kontroversinya itu di mana gitu loh. Nah di sini pun pasti banyak yang bertanya-tanya, kenapa Bapak Presiden itu menghadiri pernikahan Atta dan Aurel. Nah aku pun dapat info daripada yang posting gitu di TikTok, bahwasanya mungkin saja dikarenakan ibu dari Aurel itu kan Ibu Krisdayanti ya. Ibu Krisdayanti adalah anggota DPR, jadi undangannya itu antar rekan dan rekan gitu. Mungkin belum pasti, tapi yang pasti bahwasanya Bapak Jokowi itu adalah saksi daripada pihak Aurel Hermansyah, guys. Oke, nah terus yang kedua, pernikahan di tengah pandemi gitu loh. Nah aku baca dari artikel bahwasanya pernikahan Atta dan Aurel itu sudah mematuhi protokol kesehatan. Ada tes swab, pokoknya ada tes-tes yang harus dilewati, dan itu sudah terlewati semuanya, sudah aman. Begitu ya guys ya. Dan yang ketiga, kenapa Sekretariat Negara di Twitter itu memposting foto pernikahannya Atta? Nah aku nggak tahu kalau ini guys. Menurut kalian gimana? Komen deh di bawah kalau misalnya kalian tahu alasannya itu kenapa. Begitu komennya di bawah ya. Nah jadi seperti itu ya guys ya, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ada di benak kita. Ini tuh agak sedikit bisa membantu gitu kan, membantu jawaban yang kalian pikirkan gitu. Nah jadi seperti itu aja guys ya, yang mungkin bisa aku bahas di pembahasan kalian nih. Terima kasih buat kalian yang udah nonton, makasih juga buat kalian yang udah ngasih info. Kalau misalkan kalian mau ngasih info, boleh komen di kolom komentar, atau kalian bisa DM di Instagram @uungkomedi28. Oke jadi gitu aja guys ya, terima kasih udah nonton. Stay fokus, salam good enjoy. Get the